berarti salah satu harus menjaga penampilan ya, terutama untuk depan kamera gitu. Jadi karena ini untuk sinetron, nah itu perawatan salah satunya tuh. Isya itu kan banyak juga tuh filmnya lagi naik daun lah, selamat buat anaknya gitu kan. Ya bisa nanti pasti berkolaborasi sama anak main film. Oh nggak bisa, Main anak saya udah sinetron. bilang nggak mau. Nggak mau. Nggak mau alasan gitu. Apa Nggak mau alasannya? kalau bareng sama Bunda nggak mau, yang ada bukannya kerja malah bercanda terus. Alhamdulillah Kisha sekarang lagi sibuk juga gitu kan, kalau mau ada waktu. Aku pengen banget ngajak ke depan, cuman memang jadwalnya ini lagi agak padat. Ini juga hari ini juga Kisha lagi promo filmnya di luar kota gitu. Nanti setelah film ada lagi syuting series yang Bun, kenapa memutuskan akhirnya kembali lagi ke stripping? sebenarnya untuk ngisi waktu sih gitu. Jadi Kisha lihat Bun daripada di rumah mulu, Bun ngapain daripada di rumah ngomel-ngomel kan, udah syuting lagi. Cuman emang dari Kisha tuh persyaratannya adalah Bunda ini kerja bukan untuk cari uang tapi untuk ngisi waktu. Jadi memang aku ada persyaratan Kisha dari batasan jam, nggak boleh terlalu capek gitu. Butuh pasti, karena aku harus tanya satu-satu anak-anak kan gitu, gimana nih kalau mama gini, gimana, karena aku tahu namanya stripping itu pasti akan ngabisin waktunya lebih lama di luar lah gitu. Walaupun memang aku minta nggak pulang terlalu malam, tapi kan pasti di saat siang nih di luar, ya itu ngomong ke anak-anak, ngobrol, ya udah nggak apa-apa. Sebenarnya kalau benar kata Ica sih ngisi waktu sebenarnya gitu, biar nggak gabut kan di rumah gitu. Kegiatan emang ada, cuman lebih ke yang ya lebih ada aktivitas yang rutin lah. Apa karena Ica ngelihat Bunda di rumah karena sedih atau enggak galau atau bagaimana? Enggak, cuma gitu. Jadi jelas Bunda kalau mau keluar juga jelas gitu tujuannya kemana, nggak tiba-tiba metro ke sana ke sini gitu ya. Jadi itu sih. Enggak, kadang kan Bunda tiba-tiba dari kota mana gitu, Bun, Kak, Bunda mau healing enggak gitu. Toto di Bandung. Toto di Bali tuh. Tawaran emang udah lama Bun untuk Sebenarnya udah lama, tawaran tuh udah lama. Jadi udah banyak yang nawarin, cuman kemarin kan Ica nggak ngasih kan gitu. Udah lah, mulai di rumah aja lah gitu. Adik-adik mungkin dia lihat adik-adik pada gede juga gitu kan. Terus kadang-kadang kayak Nasya sering ke rumah ayahnya, Miro juga suka dibawa papanya, ini Bunda ngapain gitu kan. Ya udah aku nggak apa-apa. Sekarang lebih ke yang ya udah Kisah juga udah mau 21 kan, nggak harus ditempelin Bundanya terus. Bu, sempat vakum berapa lama sih kalau untuk acting segitu? Lama 12 tahun lama lah pokoknya dari sejak nikah yang 12 tahun lalu, ya udah di situ berhenti. Kenapa ketawa? Tapi perlu adaptasi karena kan udah lama di rumah, lalu Mulai depan lagi kamera lagi harus berakting gitu. Pastilah perlu penyesuaian sih, yang pasti penyesuaian karena dari segi umur terakhir stripping itu masih umur 28 tahun ya kan. Sekarang umur berapa, lebih penyesuaiannya ke badan sendiri sih. Artinya udah siap bersaing juga ya, Bun? Kenapa? Artinya udah siap bersaing dengan yang muda-muda nih. Enggak, kebetulan kan kalau peran saya sama emak. Jadi aku percaya sama emak sama yang muda. Ya udah nggak bisa mau peran ABG kan nggak mungkin. Ya kan? Ya kenapa aku sekarang lebih bicara treatment ya itu karena namanya layar TV itu kan kita kelihatan 5 kilo lebih berat, lebih besar gitu. Jadi memang harus benar-benar ngecerin badan semuanya seperti badan. Yang paling susah apa, Bu? Yang paling susah Untuk perawatan tubuhnya apa nih? Penurunan berat badan sih. Turun berapa? Turun berat badan itu kan. Perlu berapa? Setengah mati, naiknya gampang banget. Untuk menuju profesional perlu berapa kilo untuk diturunin, Bun? Kemarin sebenarnya aku di profesional tuh 55 ya kan. Kemarin udah 57 tuh. Lebaran naik lagi. Mungkin ada ambil kelas-kelas juga nggak sih untuk turunin berat badan gitu? Olahraga pasti. Olahraga kayak yoga, zumba gitu. Ini tuh apa ya? Aku kemarin sempat ngobrol sama kakak kan. Kak, dari semua yang udah kamu capai nih, sebenarnya tujuan kamu apa sih? Dia cuma bilang, aku cuma mau buktiin, terutama sama ayah, kalau aku bisa sukses sama hidup sama Bunda, aku bisa sukses. Sebenarnya Kisha ini anak yang gampang-gampang susah sih sebenarnya gitu. Karena dia dari kecil sudah hidup sendiri, bukan sendiri, lebih hidup ke yang dia kehilangan masa kecilnya karena bantu bundanya cari uang gitu. Jadi mungkin alhamdulillahnya juga Kisha juga
tipe anak yang memang dari kecil keinginannya adalah selalu membahagiakan bunda. Itu kan dari kecil selalu bilang dia bagian bunda. Ya, aku sebagai orang tua kan ibu cuma bisa doain, mengingatkan, dan alhamdulillah bisa selalu apa yang aku bilang, Kak, kamu jangan kayak begini, itu ya ikutin. Kamu harus, kalau saat kamu jadi seorang yang besar, jangan pernah lupa kamu dulu kamu tuh pernah ada di bawah gitu. Karena Kisha itu kan bukan yang tiba-tiba walaupun memang dia ada embel-embel anak Pasha Ungu, tapi dia dari kecil dia tidak menggunakan nama itu gitu. Dia besar tidak di musik, dia besar di acting dengan jalan sendiri. Ya aku sebagai ibu sih alhamdulillah sih gitu. Maksudnya tidak sulit dan tidak mudah juga sih untuk mendidik seorang Kisha Alfarouk. Kisha itu ya aku bilang, ini anak tuh gampang-gampang susah gitu. Kalau aku strict sebagai ibu, dia pasti akan berontak. Jadi aku di sini menempatkan diri, aku sebagai kakak, sebagai teman, sebagai ibu, sebagai sahabat. Jadi ada waktunya aku sebagai ibu yang menasihati anak, ada waktunya aku jadi seorang teman buat Kisha, tempat dia curhat, tempat dia cerita, tempat dia keluh kesah gitu. Daripada cerita sama orang lain, nanti orang lain malah ngajak yang enggak kan lebih ke aku. Jadi seorang kakak juga gitu. Karena kan mungkin gini, karena selama ini juga orang banyak kira, oh karena dia anak Pasha Ungu gitu. Ya kan, lu pakai embel-embel kan kenyataannya tuh enggak gitu. Dia di kecil dia kalau memang dia anak Pasha Ungu, ya udah dia nyanyi gampang kok gitu. Ada ayahnya yang bikin lagu. Kalau ini enggak, memang dia kecil kan nyanyi iya, walaupun tidak naik kan kasarnya begitu kan. Berarti kan memang dia dengan jalan dia sendiri gitu. Terus sinetron juga dia benar-benar merangkak dari bawah, dari nggak bisa apa-apa sampai akhirnya dia bisa acting yang sekarang alhamdulillah di filmnya ini. Itu aku takjub sih film ini. Kenapa? Karena begitu nonton aku nangis gitu. Kayak ini perjuangan dia tuh dari kecil sampai sekarang tuh, kalau bukan puas gitu, nggak puas enggak, lebih ke yang ternyata kamu bisa kan. Kalau aku sebenarnya sebagai ibu malu sebenarnya sih ya, jujur gitu. Kenapa? Ya maksudnya ini anak dari kecil udah bantuin aku gitu kan. Cuman ya memang balik lagi ya itu kemauan anaknya sendiri, dan mungkin juga memang Allah ngasih rezekinya lewat Kisha. Itu kenapa yang aku Kisha nih alhamdulillah dari kecil sampai sekarang mungkin karena memang niat hatinya adalah mau membantu orang tua, membantu keluarga, sayang untuk adik-adiknya. Jadi alhamdulillah sekarang tuh rezekinya nggak putus. Kalau melihat sebagai apa, aku senang, aku bangga ya pasti. Nggak ada ibu yang nggak bangga lah lihat anak seperti itu. Aku bangga. Ini aku balik bilang tadi, niat itu mungkin niat hatinya dia adalah membahagiakan bunda, bahagiakan adik-adiknya, bertanggung jawab, dan Allah juga ngelihat itu, dikasih rezeki lah yang alhamdulillah nggak pernah putus sampai sekarang. Senang lah, yang pasti senang, bangga, haru yang pasti. Ternyata itu mungkin Allah nggak ngasih aku pasangan yang meratukan gitu kasarnya, tapi Allah ngasih aku anak yang bisa meratukan. Ya itu adalah salah resiko dari anak broken home kan seperti itu kan, antara tidak ada apa-apa, tidak ada ibu, tapi yang pasti yang lalu udah berlalu. Sekarang juga hubungan Kisha kan sudah mulai membaik, sudah lebih membaik, sudah jauh baik sama ayahnya gitu. Dan di sini juga ya untuk ayahnya sih untuk saat ini ya support semua. Jadi kalau ngomongin yang dulu ya udahlah ya, udah lewat, nggak bisa dibalikin lagi. Dan aku senangnya ya, walaupun ayahnya sesibuk-sibuknya beliau sebagai dewan, sebagai vokalis band, tapi di saat anak-anaknya butuh dia ada.